Hai guys, Kami dari Kampagina. Ini akan jelaskan teks eksposisi. Let's check it out. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang mengemukakan sejumlah pendapat disertai fakta yang memuat dorongan, penilaian, atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak. Unsur-unsur teks eksposisi. Gagasan. Gagasan disebut juga ide atau pendapat yang isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Contoh, virus corona sangat berbahaya. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Contoh, 1. Virus corona menyebar di Indonesia sejak tahun 2020. 2. Jumlah penderita virus corona di Indonesia mencapai angka lebih dari 57.000 jiwa. Pola-pola pengembangan. Pola umum khusus. Pada pola umum khusus, ide pokok bagian tesnya terletak di awal paragraf yang kemudian diikuti dengan ide-ide penjelasan. Pola ini dikenal dengan pola deduktif. Narkoba membahayakan masa depan. Efek kerusakannya tidak hanya mengenai diri sendiri, tetapi juga orang di sekitarnya. Tidak hanya dalam skala kecil seperti keluarga, tetapi juga dalam skala besar menghancurkan bangsa. Pola khusus umum. Pada pola khusus umum, hal-hal yang sifatnya khusus ditulis dahulu, kemudian diketahui oleh uraian yang bersifat umum. Bagian terakhir berfungsi sebagai simpulan atau ringkasan. Pola ini dikenal dengan nama induktif. ilustrasi. Pola ilustrasi adalah pola yang menggunakan kata-kata ilustrasi. Contoh, konkret, nyata yang berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Contoh, tidak semua bidang yang Anda dapat dikuasai anak. Pola perbandingan. Pada pola perbandingan dilakukan suatu perbandingan yang ditentukan oleh perbandingan atau kesamaan berdasarkan aspek tertentu. Kalimat utama dan gagasan utama. Kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mempunyai gagasan pokok, ide pokok, pikiran pokok, ataupun ide utama pada satu paragraf. Jika tidak ada kalimat utama, maka isi paragraf menjadi tidak padu. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Contohnya, SMP Indonesia adalah SMP favorit. Banyak siswa berprestasi dari sekolah tersebut. Lulusannya pun selalu diterima di sekolah unggulan. Paragraf induktif. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir kalimat atau pada penutup paragraf. Contohnya, banyak siswa berprestasi dari SMP Indonesia. Lulusannya pun selalu diterima di sekolah unggulan. Tidak heran SMP Indonesia merupakan SMP favorit. Paragraf campuran. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir kalimat atau pada penutup paragraf. Contohnya, banyak siswa berprestasi dari SMP Indonesia. Lulusannya pun selalu diterima di sekolah unggulan. Tidak heran SMP Indonesia merupakan SMP favorit. Gagasan umum atau ide pokok adalah kalimat yang menjadi inti paragraf. Ide pokok bisa ditentukan dengan dua cara. Yang pertama, ringkas kalimat utama. Yang kedua, ditulis sama dengan kalimat utama. Tesis. Tesis adalah pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Contohnya, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Rangkaian argumen berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Contohnya, pengolahan hutan tindakan akan menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungan justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terjadi. Penebangan liar semakin meningkat. Penegasan ulang merupakan perumusan kembali secara ringkas. Penegasan ulang biasa juga disebut penutup atau simpulan. Contoh, rupanya kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah rencana pembukaan kawasan hutan lindung area pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia. Kaidah kebahasaan teks eksposisi terdiri atas kata teksis
yang memiliki arti khusus terkait di bidang atau keahlian tertentu. Contoh, kehutanan yaitu hutan lindung, pembakaran, dan penebangan. Jurnalistik yaitu berita, tajuk, dan redaktur. Kausalitas. Hubungan kausalitas yaitu kata sambung sebagai sebab akibat, misalnya sebab karena, dengan demikian akibatnya sebab oleh sebab itu. Kerja mental, kata kerja yang terbaik dengan kegiatan hasil dari pemikiran seperti diharapkan, memperkirakan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Contoh, apabila tempat wisata sudah padat, bisa diperkirakan tidak akan menarik. Kata perujukan, kata yang dipakai untuk merajuk kata yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti berdasarkan fakta, merajuk pada pendapat, dan sebagainya. Contohnya, dari berita inilah disimpulkan bahwa wisatawan asing lebih tertarik pada budaya kita. Kata persuasif, kata yang digunakan untuk memengaruhi seseorang seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan sebagainya. Contohnya, masyarakat harus diajarkan cara mengolah sampah organik dan anon-organik. Tatif, kata yang bermakna sama dengan kata aslinya atau bermakna sebenarnya. Contohnya, kebakaran hutan masih terus terjadi, penebangan liar semakin meningkat. Kata konotatif, kata yang bermakna tidak sama dengan kata aslinya, bermakna kias atau ungkapan. Contoh, demonstrasi itu diikuti lautan manusia. Jangan mencari kambing hitam dalam masalah itu. Sekian Dan terima